Ini nanti kalian berlatih semua area parkir ini silahkan ditambahkan dengan gambar-gambar pohon ya. Nah, ini juga area sini yang hijau-hijau ini silahkan tambahkan dengan gambar-gambar pohon gitu ya. Oke. Kemudian kita edit lagi, kita perkecil ya. Nanti silahkan kalian tambahkan area ini menjadi lebih ramai gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan background dari pemandangan ini gitu ya. Kita pengennya gimana nih? Misalkan saya pengen background dari pemandangan laut ini, belakang ini adalah gunung. Bisa kita tambahkan saja gunung ya. Kita open, cari gambar gunung. Misalkan contohnya ini ya, gunung dan pantai. Oke. Nah, ini kita masukkan gambar gunung dan pantai ini ya. Caranya kita pindahkan dulu, kita perkecil dulu, kemudian kita masukkan ke gambar latihan 4. Nah, kecil ya. Nggak apa-apa, kecil juga. Nah, ini kita ganti nama layernya menjadi pemandangan. Oke. Kita edit pemandangan ini. Oh, belum aktif ya. Kita aktifkan. Kita klik dulu ya, aktifkan layer pemandangannya. Aktifkan, klik, kemudian rektang, kemudian klik kanan di gambar pemandangannya, kemudian kita buat edit skalanya, kemudian kita apply dulu ya, apply. Nah, seperti ini. Ini tertutup ya. Nah, agar tidak tertutup, kita harus mendelete ini kan, supaya kita hapus dulu ya si gambar pemandangannya. Nah, kita matikan dulu tanda matanya, itu nanti gambarnya akan hilang gitu ya. Biar terlihat gambar background copy-nya. Nah, ini kita harus delete dulu kan ya, gambar si warna putih ini yang akan menjadi background-nya itu kita delete dulu. Delete-nya kalau putih kita aktifkan dulu. Jangan lupa aktifkan dulu gambar background copy-nya karena kita akan mendelete warna putih ini pada layer background copy. Jadi background copy-nya diaktifkan, kemudian kita bisa gunakan Magic Wand Tool. Klik, kemudian klik di sini, kemudian delete ya. Delete. Setelah delete, kita rektang lagi, klik kanan di select, kita nyalakan layer pemandangannya. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, tapi sebagian dari background copy-nya tertutup oleh gambar layer pemandangan kan. Nah, kita pindahkan layer pemandangan ini turun di bawah background copy. Kita turunkan. Layer pemandangan ini yang tadinya paling atas kita turunkan ke gambar background copy. Nah, jadi seperti ini. Agar terlihat lebih proporsi, kita tinggal edit ya. Kita tarik-tarik, move, dan tools. Nah, kita edit. Nah, agar terlihat lebih proporsi gitu ya. Kita edit. Nah, ya. Kita bisa edit gambarnya agar bisa terlihat lebih proporsi gitu ya. Nah, bisa diedit lagi, diskalakan biar lebih terlihat. Nah, ya, mungkin seperti ini gitu ya. Atau mungkin lebih kecil lagi, tadi terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah tinggal rektang, kemudian apply. Oke, sudah jadi ya. Backgroundnya di belakangnya sudah terlihat pemandangan dari gunung ya. Tapi mungkin ini ada yang harus di-cut ya, ininya gambarnya. Nah, ini kita edit dulu. Nah, agak turunkan ya. Oke. Apply. Setelah ini kita bikin seperti embun-embun ya untuk memperlihatkan mana yang area objek utama, mana yang tidak gitu ya. Caranya kita buat new baru, kemudian copy gitu ya. Kita perkecil. Nah, di sini ya. Kemudian berwarna putih ya.
edit transform, free transform, kemudian buat layer ini seukuran dengan bidang pemandangan backgroundnya. Oke, kemudian apply. Nah, si layer ini harus naik ke paling atas biar si bangunannya tertutup. Nah, tidak terlihat kan tertutup ya. Nah, karena tertutup, ini warna putih. Oke. Kita edit si layer ini, kita tulis namanya menjadi apa. Misalkan embun gitu ya. Bukan embun. Kabut. Oke. Kabut ini kita ganti opacity-nya setipis mungkin sampai gambarnya terlihat. Nah, ya. Sudah tipis seperti ini, sudah hampir terlihat. Kemudian kita gunakan eraser tools untuk menentukan nih ya, area objek yang terlihat dengan jelas gitu ya. Nah, kita delete. Nah, ini kan terlihat jelas ya. Nah, gitu ya. Nah, dimensi dari si area yang untuk mendeletnya kita ambil size-nya cukup besar, kemudian hardness-nya juga cukup besar ya. Kemudian kita ambil bentuknya yang dia seperti berkabut gitu ya, tidak jelas, tapi ini seperti berkabut gitu ya. Ambil bentuknya yang itu. Gitu ya. Kemudian kalau kita mau lebih menebalkan kabutnya, kita bisa atur opacity-nya. Opacity-nya mungkin ditebalkan gitu ya. Opacity-nya lebih ditebalkan, itu bisa, silahkan. Ya, seperti itu. Itu ya. Atau kita juga bisa menambahkan clone ya. Contohnya, misalkan kita matikan dulu si kabutnya. Ini kan terlihat ya perbedaan nih warna ini dan warna ini. Kita gunakan clone. Di sini ada clone. Kita lihat di sini ada perbedaan ya antara warna air laut yang biru muda dengan air laut yang dari pegunungan. Nah, kita harus edit ini ya agar warnanya sama gitu ya. Kita bisa gunakan ini clone stem tool. Tapi ingat yang aktif di sini adalah pemandangan ya. Bukan pemandangan, tapi background copy. Karena kita akan mengcopy si warna air laut ini ke sini gitu ya. Jadi yang harus aktif adalah background copy gitu ya. Nah, kita perkecil ininya ya. Nah, kita ambil ya si pohon. Caranya adalah klik Alt. Caranya adalah klik Alt dan klik area air dari air laut dari objek background copy. Klik. Nah, kemudian kita bisa masukkan ini di sini. Ya, klik. Ini masih terlalu besar, jadi kita perkecil ya. Nah, Alt. Kemudian kita masukkan. Ya, jadi tidak begitu terlihat. Itu juga dengan yang di sebelah sini, agar terlihat lebih halus, gunakan clone stem tool. Caranya Alt, kemudian klik di sini, kemudian kita bisa satukan di sini. Kita tempel di area sini ya. Tuh. Gitu deh ya. Atau misalkan agar lurus bisa gunakan Alt, klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian Shift, gunakan Shift di sini gitu ya. Itu bisa juga. Oke, seperti itu ya. Kita tinggal nyalakan lagi kabutnya gitu.
Atau mungkin yang sisi sini ya. Sisi sini tadi yang stem clone ini tidak ditambahkan, tapi kita harus menambahkannya, harusnya stem clone dari si ini ya, area sini. Kita tambahkan stem clone dari laut dari yang ada di pemandangan gitu ya, nih yang di pemandangan ini. Jadi kita aktifkan yang pemandangan, layer pemandangan, kemudian kita clone stemnya di laut yang air pemandangan. Klik. Kemudian bawa ke sini. Seperti itu. Jadi lebih halus, lebih smooth gitu ya. Kalau sudah, kita nyalakan layer kabutnya. Oke. Jadi seperti ini gitu ya. Silahkan nanti kalian berlatih dengan menambahkan orang, menambahkan pohon, menambahkan kendaraan dari gambar latihan ini, gambar latihan 4 ini. Oke, terima kasih. Selamat berlatih. Jangan lupa nanti dikumpulkan dalam bentuk JPEG. Terima kasih.